dalam pemikiran kita, akhirnya kebesaran Mojopahit yang diterangkan mendetail di dalam negara agama itu kok sekarang, nah ini sudah berubah tema ya, kok sekarang ini menjadi tenggelam ya. Di mana kebesaran Mojopahit ini? Kok keraton-keratonnya tidak ada ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Satu ya, jatuhnya disuruh menduga, Mbak. ya. Kira-kira dugaan Mbak Gatot tentang Di sini beliau siapa? saya minta maaf kepada para ahli sejarah, terutama yang masih hidup ya, Bapak Aris Munandar, Profesor Dr. Aris Munandar, yang lain-lain. Jadi itu saya mencoba juga untuk meneliti itu, walaupun dengan cara awam ya. Iya. Nah, karena apa? Dan nanti saya juga mencoba memberikan alasan. Nah, setelah saya pelajari terus-menerus, menurut keyakinan saya, Empu Prapanca itu adalah Hayam Wuruk sendiri. Hayam Wuruk sendiri. Raja negara sendiri. Iya. Kenapa? Satu ya, beliau itu waktu inspeksi satu kereta dengan Hayam Wuruk. Loh, enggak sembarangan. Apakah boleh? Sekarang coba peraturannya ya, orang lain walaupun beliau itu orang dipercaya, bukan keluar kerabat raja ya, satu kereta dengan raja ya, Hayam Wuruk itu. Bahkan kemungkinan kalau sekarang ya, kalau sudah maharaja sampai keluar istana, ada kata zaman sekarang pasti yang namanya Kopassus dan Jaka itu sudah keliling, kan gitu ya. Iya benar. Kopassus dan sudah keliling, sudah mengelilingi untuk demi keselamatannya itu. Di luar kereta andai kata sekarang, dan dalam kereta harus kosong dari orang lain. Nah, ini dinyatakan Empu Prapanca ini di dalam kereta. Beliau menjelaskan putri maharaja itu tidurnya telentang, itu ada, dan ada permaisurinya itu ngantuk, itu diceritakan. Jadi sangat jelas. Bahkan kata-katanya juga jorok, berani bercerita jorok tentang maharaja. Jadi sang maharaja setelah payah ya, masuk ke kamar, ngumbarkan nepson, ngumbar sek itu katanya, setelah kalau bahasa vulgarnya. Nah ini kata-kata ini kan, waduh, ya hukumnya mati ya. Kan yang namanya, kalau itu orang lain, iya, yang namanya kerajaan. Nah, kerajaan yang absolut kan ya, absolut. Jadi satu kekuasaan yang otoriter dari kerajaan itu. Jadi tidak sembarangan, bukan lain dengan negara demokrasi ya. Jadi harus sangat hati-hati berbicara tentang maharaja ya. Ini sangat apa ya, sangat rinci. Setiap kali menceritakan keadaan di dalam kereta itu, bahkan apa yang dilakukan oleh raja di dalam kamar dia tahu. Itu kan aneh. betul. Tahu dia. Diceritakan Hayam Wuruk, sang maharaja masuk istana ya, istilahnya itu ngumbar nafsu itu. Ngumbar nafsu. Istilahnya itu, kata-kata itu. Nah, jadi di sini saya curiga. Wah, ini jangan-jangan Hayam Wuruk sendiri. Nah, dan diceritakan di dalam semua sejarawan, Prapanca itu akhirnya dihukum, dipecat, karena dia mengatakan terlalu vulgar tentang kehidupan maharaja ini, terutama pada saat inspeksi itu terlalu kurang ajar gitu. Dipecat, akhirnya hidup merana. Ada yang mengatakan hidup di hutan sampai mati, bahkan ada yang mengatakan lari ke Bali, di Bali pas hutan sampai mati, nelongso karena apa, dia diperlakukan seperti itu oleh maharaja, dipecat, akhirnya ya mungkin ada yang mengatakan dibunuh mungkin karena terlalu lancang. Nah, di sini tidak mungkin kan. Kedua apa, tidak mungkin penulis ya tentang kehidupan raja pakai nama samaran. Ya tidak boleh oleh maharaja.
dilarang kan. Ada kata Desa Warnana itu jadi setelah ditulis, diperiksa oleh Raja Negara, pakai nama saya kita dilarang. Tulis namamu yang asli. Nah, mereka tidak mungkin. Kalau ini bukan hal yang buruk. Nah, yang kedua apa? Hal yang buruk itu seorang dalang wayang kulit ya. Waduh, itu wayang beber mungkin. Beliau setiap dalang pakai nama samaran dan bertopeng. Itu bertopeng. Jadi tidak tahu ke desa ada apa ya, acara besar. Semua semua rakyat diundang. Dia bercerita tentang tata negara, tentang pembangunan negara, pemerintah membangun, diceritakan lewat wayang ini. Ya karena beliau Maharaja sendiri, otomatis itu untuk menarik simpati masyarakat. Jadi masyarakat nggak tahu kalau ini hanya buruk. Dia pakai nama samaran. Itu umum di dalam buku-buku sejarah, buku-buku Panji itu bahwa Hayam Wuruk itu kalau mendalang pakai nama samaran. Jadi di sini bagi saya pribadi kok mencurigai, jangan-jangan para panca itu Hayam Wuruk sendiri. Karena apa? Kalau kata-kata sekarang Brawijaya ya, Raja Brawijaya pertama ya, kata-kata Jayawardhana, Brawijaya kedua, Raja Negara, itu kan kata sekarang. Tapi kalau dulu ya mungkin istilahnya Raja Majapahit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Dan ketepatan Hayam Wuruk ini Raja Majapahit yang keempat. Dan beliau sadar tahu bahwa pertama itu yang pendirinya kakeknya sendiri ya, Raden Wijaya, terus diganti oleh putranya Jaya Negara yang kedua, yang ketiga Tribuana Wijaya Tunggadewi yang ketiga, yang keempat Hayam Wuruk dengan gelar Raja Negara. Nah, 4 ya, 4 ini belum 5 kan. Nah, Prapanca ini belum, sebelum Panca itu 5, sebelum yang kelima, jadi yang keempat. Ini yang saya menjadi kuat dugaan saya bahwa Hayam Wuruk ini Prapanca, jadi belum kelima, berarti keempat. Jelas Hayam Wuruk ini memang Raja Majapahit yang keempat, itu jelas. Semua mengakui memang itu bukti nyata. Hayam Wuruk itu Raja Majapahit yang keempat, belum kelima, Prapanca. Loh, itu kehebatan Hayam Wuruk. Bahkan semua sejarawan itu mengatakan bahwa kenapa penulis Desa Warnana yang akhirnya disebut Negara Kertagama itu penulisnya nyamar. Semua memastikan dan sepakat agar tidak diketahui oleh umum ya siapa penulis itu, bagaimana ciri-cirinya penulis, jadi diketahui. Nah itu berarti apa, kan tidak mungkin bahwa raja tidak tahu siapa penulis Desa Warnana itu. Nah dari sini saya bukan memastikan ya, sangat dimungkinkan bahwa Empu Prapanca itu adalah Hayam Wuruk sendiri, karena terlalu berani bercerita tentang kehidupan raja. Ini kalau orang lain tidak berani. Nah bahkan dari kagetnya para sejarawan terhadap keberanian penulis ini membuka kehidupan raja sampai mendetail ya, itu terus akhirnya para sejarawan sepakat bahwa Prapanca ini dipecat sebagai apa ya, penasihat kerajaan, penasihat raja, sebagai Dharmadiaksa, Kasogata, dipecat sampai merana. Ini kan dari bingungnya para sejarawan ini. Akhirnya ngarang. Iya, dari bingungnya. Sebab setelah selesai inspeksi itu, Prapanca tidak ada, hilang. Tidak tersebut lagi dalam prasasti, tidak ada. Cerita tentang Prapanca ini, apa yang dilakukan tidak ada. Padahal karyanya banyak sebelum itu, banyak karya tulisnya banyak. Nah tadi dinyatakan bahwa dipecat, dibuang, dia merana lari ke hutan sampai mati. Itu kan lucu. Nah jadi ya kembali Hayam Wuruk sendiri
hilang para panca itu karena itu memang hayam buruk. Ini yang saya pelajari sehingga saya setengah memastikan bahwa Empu Prapanca itu hayam buruk sendiri, Raja Negara sendiri. Sangat yakin ya? Sangat yakin saya. Tapi kepada para sejarah ya maaf, mungkin saya salah juga bisa ya. Nah, ini kalau cerita tentang Empu Prapanca berikut karyanya yang terkenal sekali yang disebut dengan Desa Warnana, akhirnya oleh para sejarawan berubah disebut Negara Kertagama. Itu dalam pemikiran kita, akhirnya kebesaran Mojopahit yang diterangkan mendetail di dalam Negara Kertagama itu kok sekarang, nah ini sudah berubah tema ya, kok sekarang ini menjadi tenggelam ya. Di mana kebesaran Mojopahit ini? Kok keraton-keratonnya tidak ada ya. Nah, ini yang harus kita sadari. Satu ya, jatuhnya Mojopahit ya, ini dinyatakan oleh para ahli sejarah abad 16 awal, tahun 1519, antara 1515 sampai 1525 ini jatuh Mojopahit. 1515 antara ini sampai 1525 ini jatuh Mojopahit. Nah, sedangkan penelitian pertama yang dilakukan oleh bahasa Eropa terhadap sejarah bangsa Indonesia ini tahun 1888. Ini pun bukan meneliti tentang keberadaan istana, percandian, bukan, tapi meneliti tentang sejarah bangsa kita masa lampau. Jadi, dan baru meneliti lebih rinci abad 20. Nah, sekarang kalau kita hitung tahun 1500 sampai tahun 1900, 400 tahun jaraknya. Jadi kita ini dalam keadaan vakum ya, itu 400 tahun. Jadi bagaimana jangka waktu 400 tahun ini kalau dalam keadaan vakum, artinya peradaban ini karena perang saudara, habis perang saudara terus tidak ada pemerintahan yang solid di dalam menangani kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat. Otomatis bangunan yang penting milik pemerintah itu tenggelam, hancur. Perang karena perang saling menghancurkan, sehingga bangunan itu hancur, terus ditambah lagi dengan termakan oleh waktu, dengan banjir, bencana alam, sehingga tenggelam. Juga kemungkinan ditenggelamkan, baik kita menyembunyikan maupun lawan menenggelamkan. Kenapa? Setelah itu, setelah abad 20, setiap ketemu patung mesti putus kepalanya, putus tangannya. Tiap patung pasti tidak utuh. Seolah-olah hampir semua patung-patung itu ya katakanlah 70% rusak, diputus. Bahkan kalau semacam misalnya patung, relief itu banyak yang rusak. Nah, ini jelas ada perang saudara.